Salman pun keluar pagi itu. Tapi ketika dia menuju ke kebun ayahnya, dia lewat di samping gereja, kanisa. Samping gereja. Kemudian terdengarlah di dalamnya orang-orang melakukan kegiatan. Salman tertarik dan masuk ke dalam melihat apa yang dilakukan oleh orang di dalam kanisa atau gereja itu. Ketika ditanya, ini agama apa? Ini agama Nasrani. Kata Salman, apa yang kalian lakukan membuat saya terkesan. Jadi takjub Salman. Malah dalam hatinya dia berkata, agama ini lebih baik daripada agama yang saya jalani selama ini. Untuk menjaga Salman agar jangan terpengaruh lagi, Salman dikurung. Dalam kondisi seperti itu, dia berkirim surat kepada orang-orang Nasrani tadi. Berpesan kafilah yang datang dari Syam, dari Palestina sekarang. Maka sampaikanlah kepada kafilah itu bahwa saya ingin berangkat, bawa saya bersama. Sampai di Syam, ditanya siapakah yang paling afdal di antara kamu sekalian dalam mengikuti agama ini. Kata orang-orang, ya yang paling tinggi itu, yang paling afdal ya pendeta kami, yang tertinggi. Datanglah Salman pada pendeta itu dan menyatakan diri, saya tertarik dengan agama kalian, saya ingin masuk dan saya ingin menjadi pelayanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ja'alahu da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, istami'u lima qalahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-81 dan ayat 82 merupakan dalil yang kita rujuk sebagai hujjah atas nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian kita pekan yang lalu kita telah membicarakan kesimpulan dari Al-Imam As-Sanusi dalam kitab Syarh Al-Kubra tentang dalil-dalil kenabian yang bisa kita dapat dari siratihi, dari perjalanan hidup beliau. Di siapapun yang benar-benar mengkaji sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari momentum-momentum, peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ditemukannya dalil. Dalil maknanya apa? Petunjuk, atau yang menunjukkan. Kalau yang ditunjukkan apa? Madlul. Dalil yaitu yang menunjukkan kepada sesuatu. Apa yang ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa atau perjalanan hidup Rasulullah adalah nubuwati, kenabian beliau, wa risalati, dan kerasulan beliau. Itu yang sudah kita bahas. Pada pagi hari ini kita melanjutkan dalil berikutnya yang menunjukkan tentang nubuwah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dalil ini baru kita berbicara nanti tentang asar, dampak dari keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya pada diri kita, dalam kehidupan kita, pada sikap dan perilaku kita, sebagai alamat, sebagai tanda bahwa kita benar-benar jujur dalam pernyataan kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kajian ilmu akidah ini kita jadikan ukuran untuk menilai diri kita, bukan menilai orang dahulu ya. Orang sekarang kan dapat kaji kan orang dan diukur aja kajinya dulu, bukan dirinya. Dirinya yang harus dia ukur dahulu dengan ukuran ilmu tadi. Ketika dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, sebagai konsekuensi dari syahadat dia bagian kedua. Kan syahadat itu kan dua bahagian. Ada asyaqqul awal, bagian pertamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyaqqul tsani, bagian yang keduanya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau benarlah itu bukan hanya sekedar kalimat yang terucap dengan lidah, tentu ada dampak dari keimanan itu yang bisa kita rasakan, bahkan bisa terlihat oleh orang bahwa orang itu beriman dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dia rasakan, dan orang juga bisa melihat ini mukmin, ini umat Muhammad. Jadi tidak hanya sebatas oh iman itu kan di dado dan tahu siapa berhak mengukur. Itu kalimat-kalimat menyesatkan yang seperti itu. Urusan iman orang siapa yang tahu? Betul, iman seseorang hakikatnya
Allah lah yang tahu. Tetapi alamat iman itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan diberikan alamat tanda-tanda, sehingga jangan salahkan orang ketika ada penilaian ini mukmin, ini tidak mukmin. Jadi tidak semuanya kita katakan itu urusan Tuhan. Nah, hari ini kalimat-kalimat seperti itu dijadikan tameng oleh orang yang menyebarkan kesesatan dengan kalimat itu dia bisa nyaman berbuat sekehendaknya. Ketika diluruskan oleh ulama, ulama tu sok tahu lah, nan tahu kan Allah. Nah, yang pernah dahulu yang datang, Allah yang berhak menilai, tidak ada hak siapapun, ulama, ustaz, apa, tidak ada hak. Kemudian ketemu saya katakan, Pak dulu belajar solat mau berapa? Wah, lo masuk SD lah belajar dan solat dulu. Oh, siapa majan? Ya guru lah, saji di surau. Kemudian Pak kerajaan solat. Kama Pak bertanya, solat apa itulah batu atau alun? Baru dia diam. Kalau tidak ada orang yang tahu, benar aja salah. Ke Tuhan Pak bertanya dulu, selesai solat, ya Tuhan, kau solat ambo ala batu atau tidak? Si bertanya ke guru, bertanya ke ulama yang mengerti, kau lah batu sujud ambo, kau lah batu ruku ambo, kau lah sah atau tidak kau solat? Dikatakan oleh ahli fikih, oleh ulama, solat apa lah sah, lah memenuhi rukun dan syarat. Tapi kalau dari membaca Al-Fatihah kemudian apa langsung sujud, indak rukuk-rukuk no, apa indak lo tiba di ayat sajadah. Kira-kira kecek ulama nan tampe Pak bertanya pertama lai batu solat apa no? Tentu indak nak. Tahu ndak ulama batu ndak batu tu? Sah ndak sah? Ya tahu. Nah itu. Jadi jangan berkelah lagi, jangan berkilah juga bahawa yang tahu, yang berhak menilai. Nah, ini sepertinya ulama ini tukang kapling-kapling surga. Kalimat-kalimat seperti itu sepertinya kalimat moderat ya, tetapi itu sebenarnya adalah racun yang sedang disuguhkan kepada umat, yang ujungnya apa? Mendorong umat ini tidak mendengarkan lagi nasihat, teguran, dengan alasan apa? Lama kau sok tahu, mengecekkan korang kamu masuk surga, korang kamu masuk neraka gitu. Nah itulah yang sedikit demi sedikit dikikis orang hari ini dari keyakinan kaum muslimin. Akhirnya apa? Yang dia inginkan adalah semua orang bertindak menurut fikirannya dan seleranya. Itu yang liberal namanya. Dan membuat ukuran benar dan salah menurut fikiran dan seleranya sendiri. Tidak ada lagi guna wahyu. Kalau berhadap-hadapan antara petunjuk nas dengan akal pemikirannya, maka dia akan menangkan akalnya. Dan wahyu yang dia cari-cari bagaimana menafsirkannya supaya sesuai dengan akalnya.
Nah, inilah yang sekarang sedang dikembangkan orang tanpa kita sadari. Nah, itulah yang kita harapkan dari para intelektual muslim, agar merapikan saf dan satu suara mengingatkan umat bahwa ajaran agama Islam itu bukanlah buatan manusia, tapi tanzilum minallah, merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pedoman tertinggi dalam beragama, yaitulah Al-Quran dan Sunnah itu, dan itulah wahyu. Keduanya wahyu, baik Al-Quran wahyu, Sunnah juga wahyu. Bedanya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah makna wa lafza, makna dan lafaznya, artinya ibaratnya, ungkapannya Al-Quran ini, kalimat demi kalimat, kata per kata itu minallah, dari Allah. Sedangkan hadis atau sunnah itu maknanya dari Allah, sedangkan ta'bir, pengungkapannya diserahkan oleh Allah kepada Rasul, tapi Rasulullah ma'asumun, dipelihara oleh Allah dari kekeliruan di dalam menyampaikan syariatnya. Nah, itu yang menjadi sumber dari ajaran Islam. Jadi sumber ajaran Islam bukan nalar, tapi wahyu. Nah, cuma perkara nalar bukan berarti Islam tidak sesuai dengan nalar manusia. Orang-orang yang mau menggunakan nalarnya dengan lurus akan bertemu kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena akal dengan wahyu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia pergunakan nalarnya dengan benar. Tetapi ingat, nalar manusia tidak maksum. Nalar manusia tidak terpelihara dari ketersalahan. Dia bisa dikendalikan oleh syahwatnya, dan dia juga terbatas dalam jangkauannya. Itu nalar manusia. Siapa yang bisa membantah nalar ini terbatas? Tidak ada. Betapa banyak dahulu dalam berbagai bidang kehidupan yang kita anggap sebagai suatu kebenaran, ternyata sekarang temuan-temuan nalar itu mesti dibongkar pasang, kan, dirombak. Bahkan dalam ilmu yang dikatakan ilmu pasti, dahulu ketika sekolah dasar kita belajar tentang planet-planet sampai kepada planet Pluto yang paling jauh. Nah, ternyata dalam temuan-temuan terakhir orang mulai memperdebatkan apakah Pluto itu planet atau tidak. Nah, itulah jangkauan nalar manusia. Jadi nalar manusia terbatas adanya. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah ilmu Allah yang ia turunkan. Dan kita tahu sifat dari ilmu Allah, dia tidak punya batasan, tidak terbatas. Secara jumlah ayat, benar, Al-Quranul Karim terbatas jumlahnya, suratnya tidak bertambah lagi. Tapi dari sisi kandungan makna, apa kata Allah? Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na
bimislihi madada. Katakanlah seandainya lautan itu menjadi tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahr, tentu habislah lautan itu. Habis lautan sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Begitu juga dalam ayat lain, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan, belum akan atau tidak akan kering, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ini firman Allah dalam surat Luqman ayat 27. Luqman ayat 27 yang tadi adalah akhir surat Al-Kahfi. Nah, coba renungkan ayat ini. Kira-kira mampu tak akal manusia untuk menjangkau ilmu yang seluas itu? Nah, kalau manusia itu sadar, dia akan meyakini firman Allah dalam surat kursi, dalam ayat kursi itu. Wa ma yuhitu min ilmihi. Apa kata Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan seterusnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa. Jadi yang kita bisa jangkau dengan nalar kita ya sekedar yang dikehendaki oleh Allah. Berapa yang dikehendaki oleh Allah? Sangat sedikit dari ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi, kamu tidaklah diberikan berupa ilmu melainkan hanya sedikit saja. Nah, jadi ketika kita menggandengkan antara jangkauan nalar yang terbatas dengan ilmu Allah yang maha luas, kira-kira mana yang harus ditundukkan? Mana yang harus menurut dan diturut? Mana yang harus mengikut dan diikut? Ditambah lagi ilmu Allah pasti benar. Ilmu manusia, bagaimana? Ada enggak yang bisa memastikan ilmu manusia ini benar semua? Ilmu manusia dihinggapi oleh apa? Berbagai kemungkinan. Nah, orang yang beriman adalah orang yang menyadari hakikat ini. Kalau benar dia beriman. Karena itu
Setiap perbuatannya, tindakannya akan dia ukur dengan ukuran-ukuran yang tidak akan membuat dia tersesat. Apa itu? Ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita bulatkan, kita satu, ya wahyu Allah. Baik dalam bentuk lafzan wa makna, itu Al-Quran, maupun dalam bentuk makna saja. Jadi dengan demikian, orang-orang yang beriman harus menjaga keimanannya dari pengaruh ajaran-ajaran liberal seperti tadi, yang menuhankan akal, yang menjadikan akal segala-galanya, dan yang mengenyampingkan petunjuk wahyu. Kalau itu masuk ke tubuh umat Islam menjadi keyakinan, maka hilanglah peran dan fungsi dari wahyu di dalam kehidupan. Itulah makanya saya terus mengajak kaum muslimin di dalam kehidupan ini, jadikanlah warisan Nabi itu sebagai pegangan. Karena di sanalah jaminan keselamatan. Itulah yang akan kita pakai di dalam hidup, yang akan kita tumpang setelah kematian. Dua yang datang membela kita kelak, baru amal saleh kita itu bisa menjadi perbendaharaan untuk keselamatan kita di hadapan Allah. Apa itu? Al-Quran dan Rasulullah. Al-Quran dan Rasulullah. Dengan apa amal kita akan dinilai? Apakah yang kita lakukan di dunia ini benar atau keliru? Kitab Allah. Karena itu dia akan datang di hari kiamat. Bisa jadi dia menjadi hujjatun lak, sebagai hujjah yang menguatkan engkau, artinya pembela engkau. Tapi kalau kita keluar dari petunjuknya di dunia, maka dia akan menjadi hujjatun alaik, menjadi hujjah yang memberatkan engkau. Jadi dia akan datang sebagai hujjah yang membela. Tentu kalau kita berpegang teguh kepada ajarannya di dunia ini. Kalau tidak, maka dia akan menjadi hujjatun alaik. Dia akan menjadi lawan yang akan memberatkan kita. Kita akan berhadapan dengan. Ditambah Rasul. Kalau kita mengaku umat Muhammad, apa alamat? Jangan-jangan di dalam kehidupan ini banyak terlanggar oleh kita larangan-larangan Nabi yang membuat kita tidak menjadi bahagian dari umat beliau. Coba telusuri hadis-hadis. Nanti suatu saat kita kaji juga hadis-hadis yang di dalamnya itu ada kalimat-kalimat laisa minni, laisa minni, laisa minna. Apa contohnya? Man ghasyana laisa minna. Siapa yang menipu kita tidak bahagian dari kita, kata Nabi. Termasuk juga hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan bahagian dariku. Nah, begitu banyak peringatan-peringatan Nabi kepada orang-orang yang mungkin nanti dia mengaku umat Nabi Muhammad,
tapi ternyata tidak masuk. Disebabkan apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia tidak diakui sebagai bahagian dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu berhati-hatilah. Jadi ketika kita menyatakan iman, ada ukuran-ukuran keimanan, ada alamat keimanan. Nah, sebelum kita bicara tentang asar, dampak dan alamat, tanda-tanda orang itu memang shadiq, benar di dalam pengakuannya, bukan berdusta. Sebelum sampai kita ke situ, kita berbicara dalil terakhir dalam pembahasan kita. Tentu banyak dalil-dalilnya, tapi dalam pembahasan kita ada dalil yang berikutnya tentang nubuwah, tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nah, salisan, yang ketiga. Yang pertama dulu mukjizat. Yang kedua adalah sirah, perjalanan hidup beliau. Mukjizat, ada mukjizat tapi yang terbesar adalah Al-Quran. Nah, yang kedua siratuhu, perjalanan hidup beliau. Itu yang telah kita sampaikan kesimpulannya pada pertemuan pekan yang lalu. Yang ketiga adalah ikhbarur rusuli as-sabiqina birisalatihi alaihi salatu wassalam. Ikhbar ar-rusul, yaitu informasi dari para rasul as-sabiqin, yang terdahulu. Informasi dari para rasul yang terdahulu. Tentang apa? Birisalatihi alaihi salatu wassalam, tentang risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, wa dzikruhum ba'da sifatihi, dan penyebutan mereka atas sebagian sifat-sifat Nabi itu. Jadi Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata telah memberitahukan, mengkhabarkan kepada umat yang mengikuti mereka tentang akan diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala penutup seluruh nabi. Bahkan para nabi itu menyebutkan ba'da sifatihi, sebagian dari sifat-sifat baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran yang kita baca di awal kajian tadi. Wa idh akhadallah, dan tatkala Allah mengambil mitsaqan nabiyyin. Mitsaq maknanya apa? Janji yang dikokohkan dengan sumpah. Itu mitsaq, muwassaq. Nah, janji yang dikokohkan dengan sumpah. Pada ayat Ali Imran, perhatikan, nah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan tatkala Allah mengambil mitsaq. Apa makna mitsaq? Perjanjian al-muwassaq, yang dikokohkan, yang dikuatkan. Jadi bukan hanya janji biasa, yang dituntut padanya komitmen. Para nabi, nabi-nabi sebelumnya, lama ataitukum min kitabi wa hikmatin. Nah,
sungguh apa saja yang aku berikan kepada kamu sekalian berupa kitab dan hikmah. Jadi dengan kamu sekalian telah diberikan kitab, telah diberikan hikmah, artinya kamu telah punya ilmu. Kamu sekalian telah mendapatkan wahyu. Nah, thumma ja'akum, kemudian datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan, musaddiq membuktikan kebenaran apa yang ada bersama kamu sekalian. Jadi Rasulullah menerima wahyu yang membuktikan kebenaran apa yang ada pada para nabi itu. Nah, ini perlu saya sedikit singgung. Ada orang mencoba-coba menafsirkan falsafah adat Minang ABS-SBK, ya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Kemudian katanya kitabullah itu bukan Quran saja, termasuk padanya Zabur, termasuk Taurat, termasuk Injil. Saya katakan kitabullah iya, tetapi makna falsafah itu tidak itu. Perlu diingat itu. Jangan kita latah karena ingin dianggap sebagai orang moderat, kemudian pengertian falsafah malah diserempetkan atau disimpangkan. Kitabullah yang dimaksud oleh para ulama adalah Al-Quran. Jadi adat bersandi, syarak bersandi kitabullah itu Al-Quran. Nah, kalau ditanyakan, kan kita juga beriman dengan Zabur, dengan Taurat, dengan Injil. Iya, kita beriman dengannya. Tetapi ingat, yang kita imani adalah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, bukan yang didakwakan oleh para pengikut nabi-nabi itu sekarang. Itu yang perlu diingat. Nah, so kalau mereka mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya, orang yang beriman itu pasti mereka berada di dalam Islam. Jadi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, tidak mengakui bahwa yang ada di tangan umat Nasrani hari ini itu adalah Injil. Tidak mengakui bahwa yang ada di tangan umat Yahudi sekarang itu adalah Taurat, Zabur. Tidak. Yang kita akui apa? Itu dalam keyakinan kita, dalam keimanan kita, itu kitab-kitab yang didakwakan, diturunkan kepada para nabi dan rasul Bani Israel, dan mereka telah menyelewengkannya. Begitu keyakinan kita, dan tidak boleh itu digeser dengan alasan pluralisme, alasan kebinekaan. Dan jangan dibawa-bawa pula seolah-olah kalau keyakinan seperti itu, terus umat Islam akan melakukan tindakan kekerasan kepada umat lain. Keliru. Umat Islam tidak akan memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Bukan karena negara yang melarang, ya. Karena ajaran Islam itu sendiri yang melarang, memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi sebenarnya umat manapun berdampingan dengan umat Islam aman. Karena umat Islam tidak akan memaksa orang lain untuk masuk Islam. Oh, karena takut dengan aturan, dengan SKB, surat keputusan bersama 3 menteri, karena takut dengan aparat. Tidak. Umat Islam tidak akan memaksa orang lain masuk Islam, karena ajaran Islam itu sendiri yang tidak membolehkan memaksa orang. Terus apa yang ditakutkan? Jadi sekarang orang menghembus-hembuskan, kalau ada orang yang istiqamah
pada akidahnya, pada agamanya akan menjadi ancaman untuk yang lain. Keliru besar. Itu orang yang tidak tahu ajaran Islam yang membuat seperti itu. Atau orang yang memang sengaja ingin menyudutkan umat Islam di negeri ini, ya, orang-orang Islamofobia itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa umat manapun kalau berdampingan dengan umat Islam tidak akan terancam, karena umat Islam tidak dibenarkan untuk memaksa orang. Taruhlah terjadi peperangan karena hal-hal yang jelas, perang tidak boleh disebabkan tujuan untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Makanya dahulu ketika umat Islam melakukan langkah-langkah militer untuk membentengi kepentingan umat yang terancam, ya kita tahu misalnya Persia, bagaimana mereka memusuhi Islam, umat Islam. Karena itu harus diambil langkah, waktu itu langkah militer. Begitu juga Romawi, bagaimana ancaman mereka kepada umat Islam, perangan Yarmuk dan berbagai macam. Nah, diambil sikap. Tapi setelah umat Islam mendapatkan kemenangan, ada tidak peristiwa yang bisa dicatat oleh sejarah sampai sekarang? Umat Islam membariskan orang-orang kafir di bawah ancaman pedang, masuk Islam atau mati? Tidak ada. Mereka diberi pilihan. Kalau mereka mau memberi jizyah, maka mereka hidup seperti yang lain, tidak diganggu mereka beragama. Bahkan mereka mendapatkan berbagai fasilitas yang melebihi. Makanya kalau kita baca surat orang Nasrani kepada Umar bin Al-Khattab yang meminta agar dibebankan pula kepada mereka kewajiban sebesar zakat yang dibayar oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan, mereka merasa mendapatkan fasilitas yang sama sebagai warga negara, tetapi mereka membayar lebih rendah dibandingkan umat Islam yang harus membayar 2,5% dari zakat harta, yang harus membayarkan 10 atau 5% dari zakat tumbuh-tumbuhan. Mereka yang harus membayarkan juga bahkan lebih besar lagi pada barang tambang. Tetapi umat lain hanya membayar jizyah, yang itu kadang tidak sampai 1%. Makanya mereka tulis surat kepada Umar bin Al-Khattab, izinkan kami untuk membayar sama kadarnya dengan yang dibayarkan oleh kaum muslimin pada zakat mereka. Jadi tidak ada ancaman. Nah, hari ini orang menjadi takut dengan ajaran Islam, seolah-olah umat Islam akan memaksa orang. Buktinya sampai sekarang ada kok. Lihatlah Palestina itu. Adakah gereja yang berdiri sebelum masuknya kaum muslimin ke sana yang dihancurkan? Bahkan itulah di antara alasan kenapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak mau menerima tawaran dari uskup Palestina itu untuk salat di gereja. Dia sediakan waktu salat tiba. Kata Umar bin Al-Khattab, saya tidak ingin nanti di belakang saya orang meniru mengambil. Ada dua kemungkinan kekhawatiran Umar.
Yang pertama, orang akan menjadikan gereja sebagai rumah ibadah yang tidak layak kaum muslimin untuk beribadah di dalamnya, yang sekarang sudah mulai menjadi simbol ya, sikap yang ditunjukkan sebagai bagian dari toleransi dan bangga memposting itu. Nggak mau Umar. Yang kedua, Umar khawatir kalau dia sholat di situ nanti dijadikan situ masjid. Di sini dahulu khalifah kami pernah sholat begitu. Rusak gereja itu. Karena tidak dipaksa. Dan kemanapun masuk juga seperti itu. Jadi tidak benar ketika kita punya ajaran akidah bahwa yang kita imani sebagai kitab suci yang orisinil, yang asli, terjaga semenjak turunnya sampai hari kiamat kelak hanya satu saja, Al-Quranul Karim. Lebih dari itu tidak kita imani sebagai wahyu Allah yang terpelihara keasliannya. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Quranul Karim. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Mereka yaktumuna, menyembunyikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal huda. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, itu adalah perbuatan-perbuatan mereka, mencampur adukkan berbagai macam. Karena itu ketika kita mengatakan kitabullah, mana kitab Allah yang kita maksud? Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana keimanan kita dengan kitab-kitab yang lalu? Iya, kita yakini bahwa kitab-kitab itu diturunkan kepada para nabi terdahulu, dan kita yakini pula bahwa kitab-kitab itu tidak selamat dari penyelewengan tangan manusia setelah nabi-nabi itu tiada. Begitu keyakinan kita. Jadi terus yang ada di tangan umat Nasrani sekarang, apakah Injil Musa? Apakah Injil Isa? La, tidak. Mungkin ada sebagiannya, Allahu a'lam. Apakah itu Taurat Musa? Tidak kita yakini. Mungkin ada sebagiannya yang tersisa. Tetapi tidak ada keyakinan kita bahwa kitab-kitab itu masih terjaga orisinil. Nah, untuk itulah Al-Quran dikatakan sebagai musaddiqan. Nah, tadi ada katakan Nabi sebagai musaddiq, Al-Quran sebagai musaddiqan wa muhaiminan. Apa maknanya itu? Al-Quran sebagai pembukti kebenarannya, dan sebagai apa? Yang mengawasi, yang memberi, yang menjadi barometer, yang mengawal. Jangan sampai seenaknya saja orang mengatakan ini Taurat Musa, ini Taurat Isa, ini Injil Isa, ini Zabur Daud. Al-Quran ukurannya. Nah, itulah yang dibahas oleh ulama kaum muslimin ketika mereka mengkaji tentang syariat orang sebelum kita. Ada syar'u man qablana namanya kalau dalam kajian ilmu usul fikih. Ini tidak semua cerita-cerita itu, wah ini dari Injil Isa. Mana dia? Apa isinya? Nah, yang benar kita ukur dengan ukuran yang kita miliki, Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh saja, benarkah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan kaumnya dari kejaran Fir'aun? Iya. Nah, ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya umatnya merayakan itu dengan melakukan siyam. Tanggal berapa? 10 Muharram kemarin ya. Kan tidak ada yang berdebat kan kemarin. Nah, kemudian benarkah itu? Nabi SAW mengatakan
nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nah, itu baru bisa kita terima. Oh, berarti ini benar adanya dan ada pembuktiannya di dalam syariat kita. Tidak semua juga yang disyariatkan di zaman dahulu itu menjadi syariat juga bagi kita. Contoh, di dalam Al-Quranul Karim diceritakan bahwa pengikut Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi disuruh bertaubat oleh Musa alaihissalam dengan cara apa? Bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kamu kepada penciptamu, kepada Tuhanmu, maka bunuhlah dirimu. Nah, walaupun nanti ada penafsiran bunuh diri itu apa maknanya, tapi di antara penafsiran mengatakan betul itu bunuh diri benar. Apakah bunuh diri kemudian disahkan di dalam syariat Islam? Tidak. Minal kabair. Itu termasuk dosa besar. Nah, jadi tidak semuanya. Adakah di antara syariat terdahulu itu yang dikekalkan, yang tetap menjadi syariat bagi umat Islam sampai akhir zaman? Ada. Apa itu? Qisas misalnya. Al-aina bil-ain, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Itu syariat bagi umat terdahulu dan menjadi syariat juga bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, jadi dengan uraian itu jelas bahwa keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dalam apa? Dalam bingkai keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Itulah bingkainya. Tidak di luar dari itu. Baik kitabnya. Kita imani ada suhuf yang diberikan kepada Ibrahim. Dari mana kita tahu? Al-Quran. Kita imani Taurat, kita imani Zabur, kita imani Injil. Dari mana kita tahu? Dalam bingkai keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Jangan ada pula orang nanti yang menemukan kitab yang sudah lama, oh ini wahyu juga. Tidak bisa kita imani. Nah, kenapa dalam bingkai itu? Karena Al-Quranlah sebagai musaddiq, pembuktian. Benarkah ada turun kitab itu? Suhuf tersebut. Dan sunnah Nabi. Kalau tidak, kita tidak bisa iman. Tapi iman kita tidak sampai di situ. Iman kita juga meyakini apa? Bahwa pengikut-pengikut para nabi itu kemudian hari menyelewengkan kitab-kitab tersebut. Sehingga tidak ada jaminan keselamatan kitab-kitab tersebut dari tangan-tangan yang mencoba atau telah melakukan perubahan, penyelewengan makna dan berbagai macam. Nah, itulah yang kita imani. Sedangkan Al-Quranul Karim kita imani ada jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu keimanan kita. Nah, apakah iman seperti itu radikal? Tidak ada radikalnya itu. Bagaimana dengan yang? Ya silahkan saja. Mereka terima kebenaran apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Fahum ikhwanuna fid din. Kalau tidak mereka terima kebenaran dan mereka bersekukuh dengan keyakinan mereka, akan ada nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala
kita tidak memaksa mereka dan tidak akan menzalimi mereka dengan alasan karena apa? Karena berbeda keyakinan. Tidak akan kita lakukan tindakan-tindakan menzalimi. Siapa yang menghambat? Bukan hanya undang-undang, aturan. Tidak. Yang menghambat kita melakukan kezaliman, ajaran agama kita. Jadi saya bertahun-tahun ya merenung-renungkan tuduhan-tuduhan orang terhadap umat Islam ini. Saya bingung dari mana ya orang ini dapat. Tidak ada satu alasan pun. Jadi kalau ada gesekan antara umat Islam dengan yang lain, itu bukan karena persoalan keimanan tadi, tetapi ada faktor-faktor ketidakadilan di tengah masyarakat yang berlaku. Tapi kemudian dijadikan agama seolah-olah menjadi sumber konflik. Nah, inilah suatu sikap yang saya rasa sangat tega sekali ya. Kalau ada Muslim pula yang bersikap seperti itu, na'udzubillah. Tidak ada kita temukan dalam ajaran kita itu, dalam ajaran Islam itu yang mendorong orang Islam seperti itu. Tapi kalau umat Islam diganggu, nah, apapun dan siapapun, kalau sudah sampai pada titik dia terusik, itu lumrah, orang akan bereaksi, tidak atas nama agama pun. Coba kalau orang dihina, sukunya berbagai macam, kan ada reaksi. Jadi bukan hanya agama saja, karena begitu menjaga eksistensinya. Jadi sangat sedih kita ketika ada orang-orang tokoh Muslim mencurigai agamanya sendiri menjadi pemicu. Nah, jadi tidak ada di dalam ajaran Islam yang mendorong demikian. Bahkan ajaran Islam adalah ajaran yang disebarkan dengan apa? Dengan dialog, dengan dakwah, dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan perang, bukan dengan memaksa orang. Karena umat Islam yakin tidak mungkin keimanan bisa dipaksakan. Keimanan itu urusan kalbu, dan kalbu itu tidak bisa dimasuki oleh manusia dengan ancaman. Siapa yang tahu isinya? Nah, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, para rasul itu diminta oleh Allah untuk berjanji, bersumpah, karena mereka telah diberikan kitab dan hikmah. Berarti mereka telah punya ilmu, mereka telah punya keimanan akan kebenaran apa yang mereka terima, dan maha benarnya Allah dengan segala apa yang dia firmankan. Kata Allah, kemudian datang kepada kamu rasulun, seorang rasul musaddiq, yang membuktikan kebenaran apa yang ada pada kamu, yang membuktikan dan membenarkan apa yang ada pada kamu, wahyu, kitab yang telah kamu terima, hikmah yang telah kamu miliki, tidak ditentang oleh Nabi kemudian, tapi dibenarkan dan dibuktikan bahwa itu benar. Nah, la tu'minun Nabi, niscaya kamu akan sungguh beriman dengan Rasul itu, dan sungguh kamu sekalian akan menolongnya. Nah, apakah kamu sekalian mengakuinya dan akan mengambil
isri, pesan janji teguh ini akan membebani kamu, ingat itu. Apakah kamu sekalian akan mengakuinya, kerasulannya, kenabiannya, dan kamu sekalian akan mengambil beban tanggung jawab untuk menjelaskannya, menyampaikannya, dan memegang teguh janji kalian? Apa jawaban para nabi itu semua? Qalu aqrarna. Mereka menjawab, mereka berkata, kami akui. Fashhadu, kalau begitu maka saksikanlah, hai para nabi, bersaksilah kalian, nyatakan itu, dan aku, kata Allah, menjadi saksi pula atas kebenaran pengakuan tersebut. Artinya apa? Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad telah diberitahukan bahwa akan diutus seorang Nabi yang akan membenarkan apa yang ada, ajaran yang mereka bawa, dan mereka para nabi itu telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa mereka akan mengimani risalah yang dibawa oleh nabi itu dan akan menolongnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faman tawalla ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa saja yang berpaling setelah itu dari komitmen tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, begitu janji dan sumpah para nabi. Nah, jadi dengan demikian, maka tidak heran kalau kemudian kita temukan bahwa nabi sebelum Nabi Muhammad telah memberitakan kepada umat mereka tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan karena itulah, basyarallahu birisalatihi, Allah memberitakan berita gembira tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lisani anbiya'i katsirin, melalui lidah banyak para nabi, dan secara khusus walakinnahu bisaklin khas basyara bihi, diberitakan oleh Allah fi kutubid diyanatain, yang banyak adalah diberitakan oleh Allah pada kitab-kitab dua agama yang disebut sebagai agama oleh orang, yaitu al-Yahudiyah wan Nasraniyah, agama Yahudi dan Nasrani. Untuk apa diberitakan? Karena umat ini akan bertemu dengan Nabi penutup itu. Tujuannya adalah agar umat yang mengikut Nabi Musa, yang mengikut Nabi Isa, terdorong untuk menjadi pengikut risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya diberitakan banyak sebenarnya di dalam kitab-kitab Yahudi dan dalam kitab-kitab Nasrani. Cuma sayangnya apa? Mereka menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi mereka itu. Di mana kita temukan firman Allah yang mengatakan bahwa mereka menyembunyikan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Ini adalah kebenaran dari bagaimana sikap mereka yang telah menerima informasi, berita tentang kenabian Nabi Muhammad. Bagaimana mereka menyikapi? Menyembunyikan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bayyinat, bukti-bukti, wal huda, dan hidayah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Kitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh siapa? Oleh orang-orang yang melaknat, itu para malaikat. Itu 159 surah Al-Baqarah. Perhatikan lagi. Perhatikan 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi mereka menyembunyikan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan. Nah, di antara yang disebutkan secara eksplisit oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah menyampaikan kepada umatnya bahwa akan hadir Nabi setelahnya, yaitu namanya Ahmad, adalah Isa bin Maryam alaihissalam. Perhatikan surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza syihrun mubin. Nabi Isa ketika menyatakan dirinya sebagai rasul, membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Taurat, dan juga menyebut dirinya sebagai mubasysyira, pembawa berita gembira. Tentang apa? Tentang akan hadirnya seorang Rasul yang datang sesudahnya, setelah dia, yaitu siapa namanya? Ahmad. Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ana Ahmad, ana al-Aqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayalah Ahmad, sayalah al-Aqib. Nah, ini menjadi keyakinan kita, landasan keyakinan kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabiannya, kerasulannya telah diketahui oleh para nabi jauh sebelum beliau terlahir ke muka bumi. Tapi saya tidak juga mengatakan bahwa nanti ada cerita tentang Nur Muhammad dan berbagai macam. Kalau ada yang menafsirkan Nur Muhammad itu dalam makna nur hissi, indrawi, saya termasuk yang tidak bisa menerima riwayat tentang itu. Jadi riwayat Jabir itu telah dikatakan oleh para ulama itu hadisnya hadis mungkar. Walaupun riwayat itu bertebaran di kalangan para pengikut turuk sufiyah, tarikat-tarikat sufiyah, ahli tasawuf, dan juga bertebaran di kalangan ahli kebatinan. Nah,
Kalau di ahli kebatinan banyak tambahnya. Awal pertama menciptakan nur. Kemudian sampai kaja nur Allah je nur Nabi Muhammad bagi. Nur Muhammad. Ketika itu Allah katakan, mailang engkau, aku cari. Itu orang kebatinan itu cari Tuhan. Mailang nur Muhammad, dapat dia. Allah. Allah menghilang, tak bersuara dari nur Muhammad. Tujuan kau panggil ya Allah. Imbaulah. Allah. Itulah pemutus kaji. Nah, berbagai macam itu ceritanya yang berkembang. Itu kalau difahami dalam makna nur hissi. Nur dalam makna indrawi. Indrawi yang bisa artinya nur dalam pengertian indrawi. Tapi kalau nur dalam pengertian bahwa Rasulullah adalah nur yang menerangi kegelapan perjalanan kehidupan manusia, tanpa cahaya petunjuk dari beliau, kita akan berada di dalam yang gelap. Iya, Allah nurus samawati wal ardh. Rasul adalah nur. Kehadiran beliau membawa apa? Cahaya. Berarti beliau adalah cahaya bagi umat manusia agar mereka bisa berjalan di dalam suasana yang terang, tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Ya nur. Kalau dalam pengertian itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau makna nur dalam artian Allah pertama sekali menciptakan adalah nur Muhammad, nah riwayat-riwayat tentang itu sudah banyak kritikan para ulama hadis yang mengatakan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis mungkar. Allahu a'lam. Nah, kembali kita. Jadi berita tentang kenabian Nabi Muhammad telah tersebar. Nah, ini di dalam Al-Quran kita temukan. Nah, bagaimana dalam sunnah? Nah, ada kisah yang menarik. Bahwa berita itu diketahui oleh para tokoh agama sebelum Islam, Ahlul Kitab. Tapi mereka tidak semuanya jujur. Tapi adakah di antara mereka yang jujur? Ada. Bapak dan ibu-ibu pernah mendengarkan kisah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Salman, orang Persia. Ini cerita Salman ini dikisahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, cerita yang panjang. Mudah-mudahan cukup waktu kita menjelaskan. Nah, Salman Al-Farisi berasal dari Isfahan. Dari Isfahan sekarang wilayah Iran. Bapaknya adalah seorang kepala kampung. Kalau bahasa awak dimana wali negari lah kira-kira. Nah, dan bapak ini sangat proteksi sekali. Nah, sangat ketat menjaga Salman ini dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tentu sesuai dengan ajaran keyakinan yang dianutnya. Dia ketika itu, bapaknya dan dia adalah orang yang menganut agama Majusi, penyembah api. Dan di atas ajaran itulah Salman terdidik. Nah, terdidik. Dan Salman memang diarahkan untuk itu. Bahkan dia menjadi orang yang terpercaya untuk menjaga api sembahan itu jangan sampai padam, walau sekejap. Begitulah tumbuhnya Salman dalam didikan keras ayahnya di atas keyakinan Majusi. Kebetulan ayah ini punya kebun yang cukup luas, yang tiap hari dijaga oleh, dirawat kebun itu oleh ayahnya. Pada suatu kali ayahnya ada kesibukan, kemudian berkata dia kepada Salman, "Ya Salman, untuk hari ini engkaulah ke kebun, tolong engkau rawat, engkau jaga kebun itu, jangan kemana-mana ya." Enggak ya, begitulah kira-kira.
Salman pun keluar pagi itu, tapi ketika dia menuju ke kebun ayahnya, dia lewat di samping gereja, kanisa, samping gereja. Kemudian terdengarlah di dalamnya orang-orang melakukan kegiatan ibadah. Salman tertarik dan masuk ke dalam melihat apa yang dilakukan oleh orang di dalam kanisa atau gereja itu. Ketika ditanya, ini agama apa? Ini agama Nasrani. Kata Salman, apa yang kalian lakukan membuat saya terkesan. Jadi takjub Salman. Malah dalam hatinya dia berkata, agama ini lebih baik daripada agama yang saya jalani selama ini. Nah, ditanya, dari mana asalnya agama kalian ini? Dari Syam. Oh, iyalah. Sampai sore dia tertahan di tempat itu, tidak jadi ke kebun bapaknya. Tidak pulang-pulang juga, bapaknya sudah kehilangan, nih kebingungan, nih kemana nih anak. Sore baru dia datang ke rumahnya. Tanya, kamu kemana? Kami sudah pusing mencari. Kata Salman, tadi saya mau ke kebun, tapi saya lewat satu tempat, di situ ada rumah ibadah, orang beribadah di situ, dan saya lihat. Akhirnya saya terlalai karena itu, dan saya kira ajaran agama mereka lebih baik dari ajaran agama kita. Kata ayah Salman, kamu jangan macam-macam. Ajaran agama nenek moyang kita lebih baik daripada ajaran agama itu. Akhirnya, untuk menjaga Salman agar jangan terpengaruh lagi, Salman dikurung, diikat. Dalam kondisi seperti itu, dia berkirim surat kepada orang-orang Nasrani tadi, berpesan kalau seandainya ada kafilah yang datang dari Syam, dari Palestina sekarang, maka sampaikanlah kepada kafilah itu bahwa saya ingin berangkat, bawa saya bersamanya. Akhirnya dia dibantu. Ketika ada kafilah datang dari Syam, beritahu ke Salman, Salman bisa lolos dari penjara atau dari tahanan bapaknya, dan berangkatlah dia ke Syam. Sampai di Syam, ditanya, siapakah yang paling afdal di antara kamu sekalian dalam mengikuti agama ini? Kata orang-orang, ya yang paling tinggi itu, yang paling afdal ya pendeta kami, yang tertinggi. Akhirnya datanglah Salman pada pendeta itu dan menyatakan diri, saya tertarik dengan agama kalian, saya ingin masuk dan saya ingin menjadi pelayanmu. Pendeta tadi mau menjadikan Salman sebagai pelayan. Salman melayani pendeta itu bertahun-tahun, tapi apa yang terlihat oleh Salman? Ini pendeta tidak lurus. Kerjanya mengumpulkan uang, emas, perak dari umatnya dan tidak memberikannya kepada fakir miskin. Sampai sudah 12 belanga banyaknya emas dan perak dia himpun. Akhirnya pendeta itu mati. Ketika mati, orang tidak menguburkannya, dan tentu di dalam kalangan agama mereka orang saleh tentu dimuliakan. Tapi Salman akhirnya bicara, untuk apa kalian memuliakannya? Saya tahu bahwa dia telah menzalimi kalian semuanya. Dia himpun harta dari kalian dan kalian tidak diberikannya. Orang bertanya, apa buktinya? Salman tunjukkan akhirnya tempat penyimpanan harta itu. Ketika terbukti, malah tidak jadi dikubur, disalib dan dilempari dengan batu. Kemudian digantilah, tentu setelah meninggal,
ada ganti pendeta yang baru. Nah, pada pendeta yang baru ini Salman menemukan orang ini baik. Orang ini taat. Orang ini menjaga amanah. Dia tidak memperkaya dirinya. Sehingga Salman mencintai nih pendeta yang kedua ini. Ketika pendeta ini sakit dan akan meninggal, Salman berkata, "Tuan, saya sebelumnya tidak ada suka kepada pendeta yang saya temani, tetapi dengan Tuan saya mencintai Tuan dengan tulus. Nah, sekarang keadaan Tuan sudah seperti ini. Seandainya Tuan tiada, kepada siapakah saya Tuan titipkan yang sama nanti perangainya, akhlaknya, perilakunya dengan Tuan?" Apa kata pendeta itu? "Kalau saya meninggal, maka pergilah ke daerah Mosul." Mosul daerah Irak sekarang. Di sana ada orang yang hidup seperti apa yang saya jalani. Dan katakanlah kepadanya. Akhirnya meninggal pendeta itu. Kemudian dia pergi ke Mosul, menemui orang yang disebutkan oleh gurunya yang pertama, pendeta pertama, bertemu. Dan disampaikannya, "Si fulan memesankan saya untuk bisa menemanimu. Saya ingin hidup seperti saya hidup bersamanya." Akhirnya jadilah Salman pelayan pendeta itu bertahun-tahun, dan memang seperti yang dikatakan oleh pendeta yang baik itu. Kemudian pendeta ini Mosul ini ketika akan meninggal, Salman sudah cemas pula. "Engkau saya senangi dan saya sayangi. Tapi kalau engkau tiada, engkau titipkan saya kemana lagi orang yang bisa hidupnya seperti engkau ini juga baik?" Kata pendeta itu, "Tidak ada orang yang menjalani kehidupan seperti yang saya jalani ini, kecuali ada di nasibin. Kalau saya meninggal, pergilah engkau ke sana." Nah, kemudian meninggal pendeta itu. Salman pergi lagi, bertemu dengan pendeta di Nasibin. Itu wilayah Turki sekarang. Nah, kemudian dia sampaikan, jadilah dia pelayan pendeta itu, dan benar. Dia adalah orang seperti dua pendeta sebelumnya. Akhlaknya baik, perangainya, dan rajin beribadah menurut agamanya. Ketika dia sakit, cemas lagi Salman, ini kemana lagi saya? Karena dia sudah berpengalaman dengan dua tokoh agama, satu berkhianat kepada umatnya, yang satu taat. Engkau sudah seperti ini, kepada siapa? Akhirnya pendeta di Nasib ini berpesan, "Kalau saya meninggal, pergilah engkau ke Amuriya." Amuriya masih wilayah Turki. Amuriya, di sana ada pendeta yang hidupnya dia jalani seperti yang saya jalani ini. Pergilah ke sana. Mudah-mudahan engkau beruntung bisa menjadi pengikutnya. Akhirnya pergi pula Salman. Nah, dia temukan seperti itu memang. Ketika pendeta di Amuriah ini mau meninggal, dia tanya lagi, "Ini kemana lagi?" Kata pendeta di Amuriah ini, "Tidak ada lagi orang yang menjalani kehidupan seperti jalan yang saya tempuh ini. Namun saya sampaikan kepadamu bahwa engkau telah berada di zaman diutusnya Nabi." Nah, pendeta Amuriah ini yang berkata ke Salman, di zaman diutusnya Nabi. Nah, dari mana dia tahu ini? Dia hidup bainal harataini, antara dua batu-batu karang. Jadi harah itu adalah padang tandus, tapi bukan pasir, tapi adalah batu-batu karang yang tajam, yang tidak bisa dilewati oleh kuda, oleh unta. Dan itulah Madinah. Madinah itu bainal harataini walabatain, antara dua bukit dengan dua padang batu karang. Makanya ketika nanti perang Khandak,
Nabi SAW tidak khawatir dengan arah timur dan barat, karena itu harah, tidak ada pasukan yang bisa lewat di sana. Nah, karena itu beliau hambat arah ke selatan dengan harapan arah utara ada Yahudi yang telah membuat perjanjian, Bani Quraizah, tapi rupanya nanti berkhianat kepada Nabi. Nah, jadi dia berada itu di tempat tumbuhnya pepohonan kurma, dan Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Jadi itu yang dikatakan tadi di dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad sebenarnya telah menyebutkan wa dzikruhum ba'dha sifatihi, telah menyebutkan sebagian dari sifat-sifatnya. Wa baina katifai, kata pendeta tadi, dan di antara dua bahunya, di pundaknya di belakang itu ada khatam, ada tanda kenabian, alamat kenabian. Itu yang diterima. Akhirnya meninggal pendeta di Amuriah ini. Ketika meninggal pendeta di Amuriah, Salman mulai berfikir hendak mencari tempat itu, kemana dia. Yang jelas dia di daerah Arab. Akhirnya datanglah kafilah dari Bani Kalb, dan Salman kebetulan sudah banyak memiliki harta, dan dia serahkan, maukah kalian membawa saya ke negeri Arab, ke tempat kalian, aku berikan kalian sapi dan harta yang saya miliki. Mau? Nah, tapi ternyata apa yang terjadi? Orang ini, kafilah ini membawa Salman, yang semestinya Salman dilayani dan diberikan fasilitas karena mereka telah mengambil harta Salman, tapi ternyata sampai di kampung mereka Salman dijual bagaikan budak. Nah, setelah jadi budak di situ, kemudian datang siapa yang membeli? Orang Yahudi. Datang orang Yahudi dari Madinah membeli Salman, dan akhirnya Salman dibawa ke Madinah sekarang, ke Yasrib. Nah, disitulah Salman melihat daerah itu, dan dia yakin ini mungkin kemungkinan besar daerah yang dikatakan oleh gurunya pendeta dari Amuriah itu, karena dia melihat ciri-ciri daerah itu. Dan jadilah Salman menjadi budak orang Yahudi, kerjanya adalah membantu tuannya di kebun kurma. Sampailah tiba saatnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salman karena sibuk dengan pekerjaannya tidak tahu keberadaan Nabi di Makkah dan berbagai macam. Dia sibuk tugas sebagai budak. Sampai ketika Nabi sampai di Kuba, kebetulan anak paman dari tuannya orang Yahudi, Salman sedang di atas pohon kurma, tuannya sedang duduk di bawah. Datang anak saudaranya memberitahukan, ini orang Arab sedang bersukacita, mereka telah bersatu karena mereka sekarang punya pemimpin, seorang yang datang dari Makkah dan mengaku dirinya sebagai Nabi. Kata Salman bercerita kepada Ibnu Abbas, ketika itu angin dingin badan ambo, menggigil saya, hampir saya jatuh di atas pohon kurma itu, menimpa tuan saya, dan saya turun ke bawah cepat dan bertanya, ada apa? Ada apa? Apa kata tuan saya? Apa pula urusanmu? Dan ditamparnya saya oleh tuan saya, kerjakan saja kerjaanmu. Kemudian karena penasaran, saya kumpulkanlah apa yang diberikan oleh tuan saya untuk saya, tapi tidak dimakannya, dan dia bawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kuba, dan dia serahkan kepada Rasul, engkau orang asing di sini,
dan engkau dengan kawan-kawan engkau membutuhkan, ini saya bawa sedikit kurma sebagai sedekah untuk kamu sekalian. Ketika disebut sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan sahabatnya untuk memakan, tapi beliau tidak menyentuh kurma itu sedikit pun. Apa kata Salman dalam hati? Hadhihi, ini al-ula, adalah bukti pertama. Kemudian berlalu waktu. Setelah sekian lama datang lagi Salman, karena Salman tentu mengumpulkan kurma. Datang dia lagi kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang di Baqi', sedang menguburkan jenazah jenazah sahabat beliau. Kemudian Salman menyerahkan kurma lagi. Saya serahkan kurma kepada engkau dan saya nyatakan itu sedekah, engkau tidak memakannya. Ini saya berikan untukmu sebagai hadiah. Ketika disebut itu hadiah, Nabi memakannya dan mempersilakan sahabatnya memakannya. Kemudian apa kata Salman? Hadhihi tsaniyah, inilah bukti yang kedua. Kemudian Salman sengaja beranjak ke belakang Nabi, ingin melihat pundak beliau. Ada tanda kenabian yang disebutkan oleh pendeta Ammuriyah tadi. Nabi tahu yang dicari Salman. Kebetulan pundak Nabi menyandang selendang rida. Karena Salman sedang mencari tahu itu, Rasulullah tahu apa yang dicarinya. Beliau lepaskan selendang beliau sehingga terlihat, dan Salman terus memangku Nabi dari belakang dan mencium tanda kenabian itu. Kata Nabi, ke depanlah engkau berputar. Nah, itulah sejarahnya Salman masuk Islam. Sampai kemudian Nabi SAW meminta Salman menawar dirinya, membuat perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Dan akhirnya dibantu oleh Rasulullah dan kaum muslimin untuk membebaskannya dari perbudakan. Nah, sekarang persoalannya, dari kajian kita ini, dari mana Salman tahu? Tentu dari pendeta di Ammuriyah. Dari mana pendeta Ammuriyah tahu? Tentu dari apa yang telah dia baca, dari apa yang telah dia terima, bahwa akan lahir seorang nabi, akan diutus oleh Allah, dan dia berada di daerah Arab, berada di daerah yang dikelilingi oleh padang bebatuan, dan tanda-tandanya ada. Itulah yang sebagai bukti dan dalil bagi kita bahwa beliau Rasulullah dengan apa? Dengan adanya khabar yang benar dan terbukti dari kisah Salman tadi tentang kenabian dan kerasulan beliau. Itulah yang dimaksud dengan apa dalil kenabian Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ikhbarur rusulis sabiqin, pemberitahuan dari rasul-rasul terdahulu, birisalatihi, tentang risalahnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzikruhum, dan bahkan mereka menyebutkan ba'dha sifati, sebagian sifat-sifatnya. Nah, apakah kita akan masih sangsi juga bahwa beliau adalah rasul, nabi? Nah, kalau kita jawab tidak sangsi lagi, nah nanti kan kita kaji tandonya orang tidak sangsi dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Nah, saya khawatir pada kajian besok itu banyak awak nang kanai. Nah, kalau kajian yang lalu kok kan wawasannya kok. Nah, kaji besoknya tentu mau kuat diri awak dari jawaban mukjizat. Allah awak baca mukjizat terbesar Al-Quran, wak bawa terus. Nah, sirah Nabi lah dikaji. Begitu banyak hal-hal yang menakjubkan, yang tidak mungkin ada melainkan pada Nabi dan Rasul. Tambah lo dalil berikutnya, lah wak dengar lo cerita Salman. Ternyata para pendeta sebelumnya, kalau wak tambah je cerita Bahirah dan berbagai macam, ketika Nabi pergi mendampingi paman beliau Abi Talib di saat kecil,
bertemu dengan pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian, dan banyak cerita lagi, termasuk juga orang-orang Yahudi sebenarnya mengetahui kerasulan Nabi Muhammad, tentu mereka dapat dari kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan. Nah, kanlah cukup dalil dakwah dah. Nah, kini alai kalau iyo batu awak yakin dengan kerasulan Muhammad dengan dalil yang jadi hujah itu, tando dampaknya di dalam kehidupan awak. Nah, tiba di sekolah acok awak kanai. Ternyata antara pernyataan awak bahwa kita beriman dengan Muhammad sebagai Rasulullah dan penutup Nabi dan Rasul tidak bersesuaian terkadang dengan sikap dan perilaku kita. Atau mana kali peloi? Tentu ya diri awak. Nah, inilah yang akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Samaratul iman, buah dari keimanan, bil anbiya'i war rusuli, dengan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Bagaimana? Dan tentu yang paling utama di sini adalah buah keimanan kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Bagaimana serupa buahnya di dalam diri awak, dalam kehidupan awak. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kita jujur, lurus mengaji, mungkin awak agak banyak menunjuk diri awak surah. Tiba di siko sering bercanggah antara konsep keimanan dengan implementasi dalam kehidupan. Aba belok saya ko. Sebenarnya nyalah lurus itu dari awal. Tiba mereka mengamalkan kesimpulan banyak orang. Oh iyo, kecil Nabi itu batu buya, tapi kau nama masalah. Nah, tapi itu nama membuat awak goyang balik. Nyo kalau lah batu sami'na wa ata'na. Baik, kita cukupkanlah dahulu sampai di sini. Banyak maaf, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.